ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba, apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Tapi dalam konteks politik, rame sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Toyol Ancol tantang Erick Thohir beri bukti catatan FIFA soal JIS gak standar, langsung dijawab dengan datangkan tim FIFA. Mampus, junjunganmu dipermalukan tingkat internasional Yul. Ya Mas. Update komunikasi terakhir dengan pihak FIFA kedatangan untuk audit JIS. Enggak audit JIS. Rumputnya. Enggak audit rumput. Semua lapangan akan diverifikasi. Kita sudah mengusulkan 6 sampai 8 lapangan. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah mengklaim Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mungkin menunjukkan bukti catatan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mengenai Jakarta International Stadium. Pasalnya, pendukung bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan tetap tidak akan percaya bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA meskipun Erick Thohir menunjukkannya, sehingga percuma. Akses masuk cuma ada satu dan tidak efektif. Yang dibuktikan oleh pihak Persija saja, para pendukung Anies masih ngeyel, apalagi yang sekelas FIFA, langsung dibantah dengan narasi-narasi sesat, penjagalan, dan lain-lain. Hal ini disampaikannya menanggapi loyalis Anies Baswedan Gies Khalifah yang menantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menunjukkan catatan dari FIFA terkait Jakarta International Stadium atau JIS. Ex-Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini mengatakan, hingga saat ini rakyat tidak pernah tahu alasan FIFA membatalkan U20 karena surat resminya tidak pernah diperlihatkan. Selanjutnya ia menyentil ahli agronomi rumput yang disebutnya tidak memberikan bukti formal. Begitupun dengan PSSI tidak memberikan catatan soal JIS. Lah si Tuyul nantang Pak Erick Thohir untuk nunjukin bukti? Lah ngapain? Emang ente siapa Yul? Seperti yang saya singgung kemarin, mau dikasih bukti bejibun pun tetap bakal kalian bantah dan gak percayai kan? Begitulah tipikal pemikiran Gadron. Otaknya mana ada yang full. Nantang suruh kasih bukti, giliran dikasih bukti jelas, valid, dituding bohong. Otak kalian tuh, ode. Guys, ini memang sebagai pembela Anies garis keras. Erick Thohir pun dijelek-jelekan oleh dia. Disebut menggunakan PSSI untuk kepentingan pribadi mau jadi cawapres di 2024. Renovasi JIS dikatainya bertujuan untuk menghilangkan nama Anies dari mata publik sebagai yang membangun JIS, untuk digantikan oleh Erick Thohir sebagai yang merenovasi. Wah, ini tuduhan-tuduhan ngawur ya. Saking ngawurnya sampai nggak ditanggepin oleh Erick Thohir. Emangnya situ yang sudah bisa menggelar pertandingan hebat Timnas Indonesia versus Argentina. Lagian sekali lagi, JIS bukan milik Anies pribadi, tapi milik rakyat Jakarta. Apalagi dapatnya dana hasil ngutang pemerintah pusat pula. Apa hak ente buat cawe-cawe Yul? Urusin warga kampung Bayam kalau emang betul Anies mau cawe-cawe, karena dia yang bikin janji busuk ke mereka. Sebelumnya, Erick Thohir pun mengaku dirinya sudah menerima catatan dari FIFA. Nanti kedepannya akan segera direnovasi agar sesuai standar FIFA. Menteri BUMN ini menegaskan masalah rumput JIS standar atau tidak bukan dia atau PSSI yang menentukan, melainkan FIFA. Erick Thohir pun mengatakan perwakilan FIFA diagendakan akan ke Indonesia pada akhir bulan Juli ini. Kehadiran FIFA untuk melihat stadion-stadion yang sebelumnya diajukan sebagai venue Piala Dunia U17. Dalam tinjauannya, FIFA akan melihat dari semua aspek dan setelah itu memberikan rekomendasi stadion mana yang memenuhi syarat untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Kata Erick Thohir pada Kamis 20 Juli, soal FIFA rencana kalau tidak ada perubahan mereka akan datang tanggal 28 Juli. Tapi kita tunggu, ini baru informasi awal ya. Mereka akan fokus kepada lapangan, lalu akomodasi, venue management, akses ke lapangan, dan tim servis. Jadi bagaimana logistik pindah tempat di babak kedua? Mudah-mudahan kalau nggak ada perpindahan ya 28 Juli, kata Erick Thohir. Erick menegaskan kewenangan stadion itu standar FIFA atau tidak nantinya adalah dari penilaian FIFA sendiri. Nah, melihat hal ini, para pendukung Anies seperti Gies ini sebentar lagi kayaknya bakal masuk rumah sakit jiwa karena mereka halusinasi dan terus mengatakan bahwa stadion tersebut adalah stadion yang standarnya sudah masuk FIFA. Padahal FIFA sama sekali belum pernah datang ke Gies. Mereka mengatakan bahwa standar itu sudah mereka penuhi dan biaya yang besar itu sudah include di dalam standarisasi.
Mereka nggak sadar kalau apa yang dikerjakan oleh mereka sendiri adalah hal yang sifatnya menghancurkan elektabilitas sang junjungan. Cara-cara mereka dalam mempermalukan diri sangatlah lucu dan bikin ketawa. Bukannya bersyukur dibenahi malah ngomel-ngomel gak jelas. Mental begini mau junjungannya menang? Wah, bisa rusak ya Indonesia sama orang-orang semacam mereka. Mungkin standarnya bukan standar sepak bola, melainkan standar ibadah berjamaah. Sudah tahu ya, orang bego kalau makin ngomong makin bego. Halusinasi tingkat tingginya membuat mereka sebentar lagi akan penuhkan rumah sakit jiwa. Tapi sebelum penuh mendingan ubah stadion dulu ya, jadi rumah sakit jiwa, biar mereka masing-masing bisa dibuatin ruangan khusus untuk melakukan katarsis dan penyiksaan diri karena fakta berkata lain. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ya, logikanya sih, partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini? Disuruh kibarkan bendera putih, Denny Siregar prediksi Anies bakal mundur dari bursa Pilpres 2024. Takut dua menterinya dipecat, Paloh merapat kembali ke Jokowi. Apalagi kengerian bahayanya politik identitas di tahun 2017 waktu Pilgub DKI itu masih membekas di sebagian besar rakyat Indonesia. Dan Anies Baswedan dianggap sebagai aktor utamanya. Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pendukung Jokowi dan loyalis garis kerasnya, Denny Siregar, meminta Anies Baswedan untuk bersiap mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Menurut prediksinya, Demokrat yang mendukung Anies sejak awal melalui koalisi perubahan akan bergabung ke kubu PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sementara PKS akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Oleh karena itu Anies bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan ini diprediksi tidak akan bertarung di Pilpres 2024. Kata Denny Siregar, buat saya sih Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo, PKS kemungkinan besar juga ke Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu berlomba membuat sekauci untuk menyelamatkan diri. Denny Siregar bahkan menyebut jika Nasdem yang mendukung Anies sejak awal akan menyesal. Ia berkata, tinggal Anies dan Nasdem ditinggal saling menatap, sambil masing-masing mengutuk dalam hati. Sialan, harusnya dulu gue nggak perlu jalan sama elo, bikin kalah aja, kata dia. Kondisi pencapresan Anies pada saat ini sedang tidak baik-baik saja ketimbang rivalnya Ganjar Pranowo. Posisi Anies belum aman untuk menjadi calon presiden dengan mengingat Partai Nasdem dan PKS serta Demokrat belum kompak menyatakan dukungan total mantan gubernur Jakarta itu kendati sudah terbangun. Berbagai persoalan membuat perjalanan koalisi perubahan untuk persatuan mundur atau stagnan. Keputusan siapa wakil presiden menjadi polemik dan menjadi ujung pokok sengketa kritis di KPP. Tak hanya terlilit soal persoalan cawapres pendamping Anies, saat ini Nasdem sebagai pengusung utama bakal calon presiden Anies Baswedan sedang dirundung duka lara politik yang begitu mengenaskan akibat serangan dengan isu sasaran revolusi mental Jokowi yang dinyatakan oleh Surya Paloh belum berhasil menyebabkan digusturnya satu pos kementerian Nasdem diambil oleh Budi Ari selaku ketua Projo. Pengganti Joni Plate yang tersangkut korupsi BTS ternyata bukan dari Nasdem, tapi justru diisi dari relawan Jokowi. Surya Paloh nampaknya sedang oleng dan sesak nafas karena ancaman kehilangan 2 kursi menteri masih memungkinkan. Jika Surya Paloh menyerang dengan isu atau tindakan politik yang brutal ke Jokowi, tentunya kiamat besar akan melanda Nasdem dengan digusturnya semua menteri yang masih bercokol di kabinet Jokowi. Surya Paloh akhirnya merapat ke Jokowi lagi. Ketua Nasdem mengakui jika Nasdem masih tegak lurus ke Jokowi dengan ucapan Surya Paloh yang mengatakan jika konstitusi tidak ada yang dilanggar Nasdem masih akan memilih Jokowi maju sebagai capres 2024 bukannya memilih Anies Baswedan. Dalam rangka perbaikan dan adaptasi ke arah perbaikan hubungan Surya Paloh ke Jokowi, terjadi banyak arus balik untuk mengembalikan identitas politik ke arah Jokowi. Berbagai itikat baik dari Nasdem sedang dijalankan seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Bestari Barus yang menyanggah kesimpulan mantan rekan separtainya, Zulfan Lindan, bila Zulfan dulu menyatakan Anies adalah antitesis Jokowi. Nasdem yang menyatakan Partai Perubahan dan Restorasi harus berhenti sejenak atau selamanya untuk berjualan dan cuap-cuap slogan perubahan dan anti pemerintah. Anies bukan lagi simbol perubahan dan pemberontakan ke Jokowi. Adakah tema besar pengganti Anies antitesa Jokowi yang akan dikukuhkan untuk Anies?
Apakah Anies justru akan diperintahkan Nasdem untuk kampanyekan prestasi Jokowi? Kacau. Mending Anies secara pribadi mundur dari pencalonan presiden. Tentunya, pandangan dan sikap politik Anies serta pendukungnya sudah tidak klop sehati dan juga justru meruntuhkan marwah dan arwah Anies sebagai simbol perlawanan rezim Jokowi. Anies bikin saja partai yang kelak bisa dijadikan kendaraan sendiri, dibuat sendiri visi dan misinya tanpa intervensi orang asing atau kekuatan luar. Selamat tinggal Anies dan para pendukungnya, nampaknya kali ini belum bisa mengikuti pesta pencapresan 2024. Lebih baik Anies fokus untuk jadi oposisi jalanan dengan membentuk satuan relawan atau laskar. Jadi bagaimana menurut Anda?